Wabarakatuh, kembali di channel media pembelajaran khusus bagi anak-anak siswa kelas 6 dimanapun kalian berada. Kita memasuki tema 1 selamatan makhluk hidup, kemudian subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan kali ini kita memasuki pembelajaran 3 halaman 31 dan sampai dengan 38, dan bukunya diambil dari buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari kita patuhi protokol kesehatan. Kita mulai dari rumah kita. Silakan siapkan alat-alat PC-nya, kemudian juga siapkan internetnya untuk membuka Google Classroom dan bergabung di sana, kemudian mengerjakan Google Formulir yang telah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog bahwa tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Apakah itu? Nah, nanti akan kita kupas tuntas secara sampai selesai perkembang biakan vegetatif ini. Selanjutnya perhatikan gambar tanaman ini, buah ini adalah buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Kemudian ada bawang merah, ya, yang mempunyai bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, umbi lapis ini terdiri dari daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya ada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang, pohon yang disebut dengan tunas. Jadi pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas ini apakah termasuk vegetatif alami atau buatan? Nanti kita bahas di sini, ya. Nah, sekarang apa pengertian atau definisi dari perkembangbiakan secara vegetatif? Ini adalah definisinya bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya itu sendiri. Lalu dibagi berapa cara perkembangbiakan vegetatif ini? Dibagi dua, ada vegetatif alami tanpa bantuan manusia dan ada vegetatif buatan. Ini biasanya ada campur tangan manusia. Jenisnya apa saja caranya atau bagaimana cara mengembangkan vegetatif alami? Ada dengan tunas, umbi, ada dengan geragi, ada dengan rijuba. Kalau vegetatif buatan ada dengan cara dicangkok, disetek, dan disambung. Nah, tunas adalah bagian tumbuhan baru. Ketika tunas ditanam kemudian tumbuh tunas lagi, maka disebut tunas adventif. Tumbuhan apa saja berkembang biak dengan tunas? Tadi sudah dibahas di depan, ada pisang, ada cemara, ada bambu, ada sukun, ada tebu. Kemudian umbi. Nah, umbi ini dibagi dua, ada umbi akar, ada umbi lapis. Umbi akar contohnya ada wortel, ada kentang. Kemudian kalau umbi lapis ada bawang merah, ada bawang putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya geragi. Nah, apa itu geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Nah, contoh tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi ada stroberi, ada rumput teki, ada pegagan, ya. Kemudian juga kalau rhizoma atau akar tinggal. Nah, ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, disebut akar tinggal. Nah, contohnya ada lengkuas, ada jahe, kemudian ada kunyit. Nah, selanjutnya vegetatif buatan. Sudah disebutkan bahwa vegetatif buatan dikembangbiakkan dengan campur tangan manusia, cangkok. Nah, tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Ada jambu, ya. Kemudian ada rambutan dan lain sebagainya. Kemudian setek. Setek atau cutting itu adalah pemotongan organ dari tanaman itu sendiri. Nah, tanaman apa saja yang dikembangbiakkan dengan setek? Ada kangkung, kemudian ada anggur, ada markisa, dan lain sebagainya. Terakhir menyambung atau grafting. Nah, menyambung ini adalah teknik mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara menyambung batang atas dan batang bawah dari tanaman yang sejenis. Misalnya mangga biasa dengan mangga kweni, kemudian disambungkan. Nah, ini adalah tahukah kamu yang sudah tadi, ya, perkembangbiakan ini vegetatif. Kemudian di bawahnya ini adalah ada tanaman wortel. Nah, cari informasi, ini tanaman wortel berkembang biak dengan cara apa? Tadi sudah dibahas. Kemudian ada sebuah tabel nama tanaman, cara berkembang biak, dan keterangan. Bapak kasih contoh, ya, nama tanamannya lengkuas. Cara berkembang biaknya dengan apa? Rhizoma. Keterangannya ini adalah vegetatif
alami. Nah itu, cari yang lainnya. Kemudian selanjutnya, manfaat dari vegetatif, pengembang biakan vegetatif misalnya, buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dan seterusnya. Ya, selanjutnya ayo membaca tumbuhan sumber kehidupan, dibaca dengan baik dan benar, karena di sini di halaman berikutnya kalian akan mencari ide pokok. Ini sudah dibahas, sudah dijelaskan. Kita bertemu lagi dengan materi ini, tinggal kalian kerjakan paragraf 1 itu ide pokoknya, gagasan utamanya apa, tulis di masing-masing paragraf. Kemudian yang ini tinggal mengembangkan menjadi sebuah tulisan yang padu. Kemudian terakhir, ayo renungkan kalian telah belajar apa hari ini, apakah sudah mengerti atau belum. Mari kita koordinasikan dengan Bapak dan Ibu guru masing-masing, kerjasama dengan Bapak dan Ibu di rumah sebagai pembimbing. Jika belum terjawab apa yang belum kalian ketahui, maka silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.